Shalom sobat muda sekalian, sobat muda GBI yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan bersama dengan kawan-kawan, dengan saudara seiman sekalian. Ini adalah podcast kita yang ketiga, tidak terasa ya, kita sudah mulai untuk banyak belajar dari dalam lingkungan kita sendiri dan juga bisa jadi berkat untuk orang lebih banyak lagi. Saya percaya bisa jadi kesaksian juga bagi teman-teman yang lain, barangkali dari sinode yang lain, karena kita saudara bisa disebarluaskan untuk lebih banyak orang. Dan di dalam podcast kali ini kita bersama dengan bukan tamu, ini adalah keluarga GBI kita, ya. Ada Kak Michael Christion. Shalom Kak Mike. Jadi saya mengenal Kak Mike ini sebetulnya cukup lama, tapi sudah lama sekali bahkan ya, sudah berapa tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, kita bertemu di sebuah tempat, kami mengadakan chit-chat, hari itu pembicaraan yang mengubah diri saya, dan saya ingin bahwa berkat yang sama boleh diterima oleh sobat-sobat GBI di rumah sekalian. Nah, saya akan awali perbincangan ini dengan sebuah masalah gitu ya, karena pada waktu saya diberitahu akan mewawancarai Kak Mike, nggak boleh yang muda ini, harus yang susah ini, ya, supaya kita bisa dapat lebih banyak dari Kak Mike. Nah, kalau kita melihat dari situasi before COVID dan after COVID ini ada sebuah decrease dari yang disebut dengan gerakan anak muda di gereja-gereja. Kita cenderung kehilangan orang gitu ya. Banyak orang yang dulunya datang ke gereja secara reguler, entah itu karena kalau masih pindah gereja itu masih puji Tuhan. Tapi masalahnya nggak ke gereja atau malah mereka ada di rumah. Dan ya kamu ke gereja tidak ke gereja sih, tapi gereja online Indonesia. Dan ini yang jadi masalah. Nah, how we start over? Bagaimana kita bisa memulai kembali? Memulai barangkali kalau tidak berlebihan dari break yang pertama kembali di dalam sebuah gereja. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Michael Christion, saya gembala dari Gibeon Church Surabaya, GBI Gibeon. Ya, it's a pleasure for me to be here bersama dengan Dandy. Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus ya, karena memang pandemi ini membuat kita merasakan dampak sehingga kita banyak berpikir ulang. Seringkali kita itu hanya go through the motion tanpa mengevaluasi apa yang kita lakukan ini apakah sesuai dengan tujuannya, purpose-nya, atau kita cuman hanya melakukan karena sudah dilakukan sebelumnya, tapi kita miss the mark gitu. Padahal kan definisi dosa itu kan miss the mark. Hamartia kan gitu. Jadi kita perlu memikirkan ulang lagi. Nah, dan memang benar, karena pandemi kita banyak sekali anak-anak muda yang tidak lagi kembali ke gereja dan juga akhirnya juga terbuka dengan dunia luar. Mereka juga explore gereja-gereja lain dan mendengarkan khotbah-khotbah online. Sehingga waktu mereka kembali ke gereja mereka di mana mereka used to go, mereka melihat ternyata ya ini juga mau sendiri ya untuk kita semua ber-upgrade, level up sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pemimpin. Apakah apa yang kita berikan ini benar-benar alkitabiah dan membangun. Tetapi ada sesuatu ya mengenai kenapa kita ini miss the mark sebagai gereja. Ada sebuah Chinese proverb yang bilang begini, dan saya rasa ini bagus banget, meskipun dia bukan Kristen, tetapi saya rasa ini bisa kita pelajari dan juga sangat align dengan gospel value. Karena dia bilang begini, kalau kamu membuat dampak selama 1 tahun, maka buatlah acara. Jadi bikin program, bikin acara, maka akan berdampak 1 tahun. Bukankah benar ya saudara ya? Kalau kita bikin sesuatu yang keren, musical, Natal atau Paskah yang keren banget gitu, kita akan terus orangnya datang. Iya benar, yang rame datang orangnya, terus ada artisnya. Of course kita akan membicarakan itu mungkin selama 1 tahun lah. Tapi kemudian itu kan cuma hanya 1 tahun, habis itu hype euforia dari sebuah event itu akan berhenti. Terus kemudian si Chinese proverb ini bilang lagi, kalau kamu ingin membuat dampak 10 tahun, bangunlah gedung di mana acara-acara itu berada. Wah, itu lumayan juga gitu. Karena kan 10 tahun. Memang benar gedung itu kira-kira umurnya 10 tahun. Kalau misalnya mau tetap updated, kita harus renovasi, interior desainnya harus diganti.
Sekali lagi membangun gedung salah nggak? Ya of course not. Karena gedung itu juga mempunyai sebuah daya tarik tersendiri dan semua orang akan sangat memiliki kalau mereka menjadi bagian dari panitia pembangunan, juga dana untuk pembangunan. Tetapi dia bilang begini, kalau kamu mau mempunyai dampak 100 tahun, maka bangunlah manusianya. Wow, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat mind-blowing. Yep. Karena bukankah ini mirip banget dengan apa yang kata Yesus katakan? Pergilah jadikanlah semua bangsa, bukan jemaatku, bukan cuman hanya datang ke gerejaku, Bukan fans. tetapi menjadi muridku. Murid itu yang dibangun bukan program, yang dibangun bukan mengadakan acara, yang dibangun manusianya. Iya. Yang dibangun bukan untuk ngumpulin dana untuk buat gedung. Nah, gereja, bukankah gereja itu bukan programnya, bukan kebaktiannya? Meskipun kebaktian itu adalah ibadah gereja. Tetapi gereja itu juga bukan acara-acaranya. Gereja adalah manusianya. Nah, ini yang saya rasa missing. Karena kita berpikir bahwa acara, program, pelayanan, bahkan gedung itu menjadi esensi dari sebuah gereja. Gereja butuh nggak itu semua? Of course butuh. Yeah. Tetapi apakah itu semua mendukung sesuatu yang lebih penting, yaitu pemuridan? Nah, saya melihat gereja-gereja atau suatu komunitas yang mempunyai fokus yang benar. Pada waktu COVID ini akhirnya mereda dan mereka kembali onsite, saya mendapatkan banyak laporan dengan rekan-rekan yang mereka mengerti tentang esensi ini. 80%, 85%, bahkan 90% dari anak muda dan jemaat mereka masih tetap kembali balik. Nah, untuk Gibeon Church sendiri, kita ada di kapasitas saat ini 2 kebaktian, di mana 3 kebaktian sebelumnya. Tapi yang luar biasa adalah komunitas-komunitas kita berjalan dengan baik dan bahkan sekarang kembali onsite itu sudah hampir running 100%. Oh, wow. Jadi ini luar biasa sekali. Saya nggak bilang ini untuk boasting atau apa, tetapi memang sesuatu itu harus dites ya. Yep. Dan hanya pada waktu mengalami sebuah pergumulan, maka apa yang kita bangun itu kelihatan apakah ini goyah atau tidak. Dan disinilah kita bisa melihat ternyata proses-proses yang kita lakukan tidak pernah mengkhianati hasil yang kita rasakan saat ini. Nah, kalau tadi sedikit mengelaborasi apa yang Kak Mike katakan tadi tentang apa sih sebetulnya bisnisnya Yesus ketika ada di bumi ini? Dia bikin murid ya, nggak bikin gereja. Bahkan di dalam sejarah tidak ada satupun gereja yang ditemukan sebelum abad yang keempat kalau tidak salah. Wow. Jadi kita fokus dengan manusia pada awalnya, and then kemudian kita melupakan manusia, sedikit melupakan manusia, dan kemudian kita masuk di dalam masalah seperti itu. Jadi kalau kita harus kembali ke dalam stylenya Tuhan Yesus sendiri, dia melakukan pemuridan, it means dia melakukan transfer dari lifestyle-nya sebetulnya ya. Dia melakukan transfer dari itu. Nah, kebanyakan dari kita kan melakukan easy part, yang tadi seperti event dan sebagainya. Cuman kenapa sih kok kita nggak mau melakukan yang hard part ini? Oh iya. Ya tadi kamu menarik ya, tadi bilang tentang abad keempat itu berarti kan sejarah gereja ya. Gereja pernah mengalami yang namanya Dark Ages. Kalau saudara mempelajari sejarah gereja selama 1000 tahun itu. 1000 tahun Dark Ages. Nah, itu benar-benar mengerikan. Dan memang betul, karena fokusnya shift dari pemuridan, akhirnya menjadi politik, menjadi bisnis, menjadi kekerajaan, kekuatan politik ya kan, ya kekayaan dan yang lain-lain. Nah, dan another one yang kamu bilang adalah sesuatu yang sangat menarik. Kenapa kok orang itu susah untuk melakukan itu? Karena menurut saya ada sebuah pengaruh dari Greek filosofi, filosofi Yunani yang mempengaruhi cara pandang kita terhadap discipleship. Kita berpikir discipleship itu adalah kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, KTB ya, atau mungkin komunitas, grup.
Tetapi apa yang terjadi di komunitas grup atau di kelompok tumbuh bersama KTB itu, yang terjadi bukan pemuritan, tetapi adalah kebaktian yang lebih kecil daripada kebaktian yang hari Minggu. Jadi persekutuan doa juga. Nah, itu yang terjadi. Nah, di persekutuan di KTB atau di komunitas grup ini, mereka ada puji-pujian, ada firman, ada kesaksian, ada persembahan. Lah ini kan sama gereja hari Minggu gitu. Nah, ini bukan discipleship. Another one adalah, discipleship itu saya punya program pemuritan yang luar biasa. Tapi mereka berpikir bahwa ini dipengaruhi oleh Greek philosophy. Ini pendalaman Alkitab itu adalah discipleship. Salah nggak pendalaman Alkitab? Of course not. Tetapi itu adalah sarana-sarana yang mensupport discipleship. Tetapi discipleship itu bukan pendalaman Alkitab. Karena begini, kenapa saya bilang ini Greek philosophy, pengaruh dari Greek filosofi, karena Greek itu, orang Yunani itu berpikir bahwa yang perlu ditransfer adalah knowledge, pengetahuan. Jadi duduknya itu adalah berbaris seperti kelas dan adalah seseorang yang mengajar. Dan yang terjadi adalah one way Top down. Jadi top down. Jadi yang ditransfer adalah knowledge. Tetapi kalau kita semua baca dalam konteks Alkitab itu ditulis dari konteks pemikiran Yahudi. Nah, Yahudi itu pemikirannya adalah rabbi kepada menti-mentinya. Seorang mentor kepada menti-mentinya. Jadi apa yang terjadi? Mereka duduknya bukan berbaris, tetapi circle. Mungkin Anda bilang, ya persekutuan doa juga circle, Pastor. Nah, tetapi ini circle bukan dalam konteks kebaktian. Tetapi ini bicara tentang a way of life. By the way, disciple itu akar katanya adalah disco. Disco, bukan disco ini, Bukan yang diskotek. begini ya. Iya. Tetapi learn to get to know a way of life. Jadi listening, seeing, imitating, multiplying the way of life. Jadi discipleship itu bahkan di Ulangan 6 ayat 7-9 dikatakan bagaimana seorang orang tua itu perlu disciple anak-anaknya itu bukan hanya transfer knowledge. Karena kalau transfer knowledge itu cuman hanya mendapatkan pengetahuan, dan pengetahuan itu bukan wisdom loh. Yep. Tetapi when you transfer way of life, multiplying, imitating, seeing, understanding, itu berbeda. Yeah. Nah, di Ulangan 6 ayat 7-9 ini biasanya kita pakai untuk pelayanan kids ya. Tapi ini bukan cuma hanya pelayanan kids, ini adalah sebenarnya inti dari discipleship yang perlu kita contoh dan teladani. Dikatakan begini ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini adalah hukum Taurat dan takut akan Tuhan. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya kepada tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini bicara tentang sharing life. Jadi bukan lagi hanya transfer information, bukan lagi classroom, tetapi relationship. Bukankah discipleship itu adalah relationship? Nah, seringkali kita berpikir kalau discipleship itu hanyalah seorang yang memberikan pendalaman Alkitab, maka dia harus sekolah Alkitab. Dia harus tahu banyak dulu tentang Harus jadi teologi. preacher dulu. Iya, sehingga apa yang terjadi? Itu juga bukan sebuah relasi. Iya. Tetapi apa yang terjadi hanya pengajaran biasa gitu. Padahal yang dibutuhkan adalah sharing way of life. Di mana kita bisa share semua vulnerability kita, semua pergumulan kita, dan kita saling mengingatkan. Saya rasa itu sih. Nah, tadi yang Kak Mike bilang tentang kelemahan-kelemahan kita ya, yang kita bisa share kepada orang-orang. Nah, masalahnya begini. Seringkali kita di dalam gereja, kita menampilkan bahwa ya, yang harus jadi mentor adalah orang yang baik. Orang yang baik, of course baik. Tapi it means adalah orang yang sudah sempurna. Orang yang rohani, sudah nggak napak tanah begitu. Kalau di dalam kisah DC Comics itu seperti sudah harus jadi Superman ya. Kalau Clark Kent nggak boleh, masih belum boleh. Tapi kalau sudah jadi Superman baru boleh untuk menjadi mentor. Dan ini menjadi barrier yang gede banget sebetulnya ya. Ya, ini yang menjadi ketakutan orang. Akhirnya dia takut, aku belum qualified ya menjadi seorang pemurid gitu.
Nah, sebenarnya begini, di Gibeon ini saya cerita aja dari konteks kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Iya, iya. Nah, itu bukan tempat untuk orang sempurna, bukan keren-kerenan. Sebenarnya ada teologis dan filosofisnya di baliknya. Sebenarnya kami ambil itu dari Westminster Confession. Westminster Confession di bab 12 putri kedua dibilang kita sudah memiliki kekudusan Allah melalui justification and sanctification di dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian meskipun kita memiliki kebenaran dan kekudusan Allah itu, tetapi hidup kita ini masih bergumul dengan dosa. Kita masih nggak sempurna. Disitulah kita terus disempurnakan oleh anugerah dan kuasa Injil dalam hidup kita. Nah, penyempurnaan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Karena kamu cuma datang seminggu sekali ke gereja, cuma hanya mendengarkan khotbah, itu tidak akan bisa. Makanya disinilah membutuhkan semua yang namanya pemuritan. Nah, pemuritan inilah yang menjadi suatu drive dari sebuah gereja. Nah, artinya begini, saya pun sebagai gembala sidang juga nggak sempurna. Saya nggak malu untuk mengakui semua kelemahan saya, semua pergumulan-pergumulan saya, bahkan di khotbah saya mengakuinya. Tetapi disinilah keindahannya, meskipun saya nggak sempurna, tetapi Tuhan yang sempurna itu, Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus hidup kita dan menanggung dosa kita, hidup tanpa dosa, mati seperti pendosa, bangkit mengalahkan maut dan mengirimkan Roh Kudusnya. Itu yang menyempurnakan kita. Disitulah kita selalu berproses. Kita bersama-sama dengan teman-teman. Saya pun juga bagian dari small group. Jadi saya seorang gembala sidang, semua full timer di gereja, semua pastoral team, semuanya menjadi bagian dari small group. Ini merupakan sebuah culture yang selalu digaungkan, selalu dibicarakan, selalu dikhotbahkan, sehingga kita semua jemaat akhirnya mau nggak mau mereka terhisap di dalam culture ini. Sehingga akhirnya culture memuridkan dan kemuridan dan pemuridan itu menjadi suatu norma yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, disinilah saya rasa kalau mau dimulai ya kita yang harus memberikan contoh. Kalau saya menjadi bagian dari small group, saya nggak mimpin loh. Orang lain yang mimpin. Jadi saya cuma hanya menjadi partisipan, saya juga sharing, saya juga didoakan dan saya mendoakan. Jadi ini menunjukkan bahwa saya juga mau dimuridkan dan ada yang menegur. Kita saling menegur. Jadi saya rasa ini merupakan sebuah culture yang perlu kita cultivate all the time ya, dipupuk terus gitu. Iya. Kalau podcast ini kan akan dilihat oleh banyak orang. Jadi maybe ada gembala yang melihat ini, ada pastor yang melihat ini. Nah, seringkali kita itu pingin result seperti Yesus, tetapi secara metodologi kita nggak melakukan. Jadi atau kita meninggalkan cara yang dilakukan Yesus. Karena tadi jawabannya kan not easy, nggak gampang. Nah, kalau untuk ada orang yang pingin, oke, ini masuk akal, yang Kak Mike sampaikan ini masuk akal banget dan saya pingin ada di gereja saya pingin memulai dari awal. Kalau boleh tahu, kira-kira menurut Kak Mike, break pertama atau batu bata pertamanya dari mana sih sebetulnya? Iya. Saya rasa kita perlu mengkaji ulang ya filosofi dari pelayanan kita. Seperti begini, gereja dengan program pemuritan itu berbeda dengan gereja yang memuridkan. Nah, ya. Kalau bisa saya kasih kata-kata lain, gereja dengan program komsel itu beda dengan gereja sel. Yes. Ya. Karena begini, apa bedanya? Mungkin Anda bilang, apa bedanya? Ini kayaknya cuma perbedaan permainan kata-kata. No, it's different. Karena begini, kalau gereja dengan program pemuritan, dengan gereja yang memuridkan, itu artinya begini, gereja dengan program pemuritan hanyalah salah satu dari programnya. Tetapi gereja yang memuridkan, itu artinya begini, seluruh pelayanan, seluruh kegiatan, seluruh aspek dari gereja tersebut, itu disalurkan, ada sebuah koherensi, konsistensi, itu semua budgetnya, usahanya, perencanaannya, itu dicurahkan untuk proses pemuritan.
Nah, beda ya. Iya. Jadi pemuritan bukan hanya jadi salah satu acara atau program. Karena gini, acara bisa menginspirasi. Yes, of course. Program bisa nggak menginspirasi? Yes. Tetapi waktu kita pakai semua proses itu untuk supaya ini proses pemuritan ini berjalan, maka interaksi-interaksi kecil yang terjadi di dalam gereja tersebut akan membuahkan sebuah relasi-relasi yang akhirnya nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Karena akhirnya mereka bukan loyal terhadap program atau loyal terhadap gereja, tetapi mereka loyal terhadap Kristus. Mereka loyal terhadap Injil. Sehingga kalau ada a new show in town, kalau ada gereja keren satu, mereka nggak akan gampang mudah tertarik. Karena mereka ada sesuatu nilai tambah yang mereka lihat. This is the place, ini adalah tempat di mana aku dimuridkan dan aku memuridkan, aku berdampak dan aku berubah. Dan ada sesuatu nilai yang jauh lebih tinggi dari sekedar datang seminggu sekali ke gereja untuk menikmati sebuah kebaktian. Karena gereja yang bersel ini, mereka memiliki sebuah proses pendewasaan rohani. Bukan eventnya atau acaranya yang dipentingkan. Bukan siapa yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang difokuskan adalah bagaimana firman Tuhan itu dapat berdampak dan teraplikasi dalam hidupnya. Kalau misalnya orang yang punya program pemuritan, mereka akan melihat bahwa gini, yang menjadi fokusnya adalah hamba-hamba Tuhannya. Iya, siapa yang bicara? Nah, tetapi kalau gereja sel atau gereja yang memuridkan, maka yang menjadi fokus adalah bagaimana saya mengalami perubahan hidup melalui interaksi kita bersama-sama. Sehingga Injil itu menjadi suatu bukan hanya teori, tetapi bagian dari kehidupan mereka. Makanya pemuritan perlu program nggak? Ya, perlu. Ya. Tetapi itu kayak misalnya materi-materi. Apa yang dikhotbahkan minggu didiskusikan di hari di mana hari biasa, di mana mereka bertemu dalam komsel-komsel kecil itu. Sehingga itu menjadi suatu proses yang berkesinambungan. Budgetnya semuanya dicurahkan untuk pemuritan. Nah, gini kan, banyak orang itu frustrasi. Karena begini, loh katanya kita ini mau menjangkau jiwa. Tapi kok kita ngumpulin dana untuk beli gedung? Nah, gitu kan? Katanya kita ini disuruh melayani untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kok kita kalau rapat-rapat selalu melayani kepentingan golongan. Nah, kefrustrasian tersebut kelihatannya gini, apa yang kita percayai, kita bilang kita untuk pemuritan, tetapi prakteknya ternyata tidak, budgetnya ternyata tidak. Maka orang-orang yang melayani dan melakukan semua itu akan merasa frustrasi. Loh ini kok nggak sinkron sih, kok nggak koheren. Nah disinilah kita perlu mengkaji ulang, melihat lagi semuanya, apakah kita benar-benar sold out untuk this, bangun manusianya. Saya yakin visinya untuk menjangkau jiwa itu akan terjadi dengan sendirinya secara natural. Karena kita membangun sesuatu yang sehat. Kalau sesuatu itu sehat, pasti akan bertumbuh. Kalau sesuatu itu dipupuk dengan baik, maka nanti hasilnya akan datang sendiri. Jangan jadikan pertumbuhan menjadi visi kita atau numbers ya menjadi goal kita. Yang menjadi goal kita adalah sehat dulu deh pemuritannya. Gitu. Relasi itu dibangun dulu deh. Nanti itu akan ada hasilnya. Gitu. Nah, Kak Mike, saya itu pernah datang ke sebuah seminar yang membawakan kalau nggak salah mendiang Pak Krisnayana Yahya. Dari BRC. Waktu itu beliau, saya ingat banget, beliau ngomong gini, kalau untuk anak muda ada sebuah number yang signifikan, kenapa mereka mau datang ke gereja sebetulnya? Alasannya simple, because I know somebody. Saya kenal seseorang di sana. Jadi, saya melihat bahwa ada signifikansi yang luar biasa, orang yang mengenal Kristus melalui kehidupan kita, daripada cuman mendengar. Seperti itu saja. Lewat online atau radio gitu ya, atau ke KKR gitu ya. Nah, kalau dengan cara seperti ini, ya kembali lagi ke ini hard part, tapi harus dilakukan. Nah, kalau dilakukan, Kak Mike seringkali berkata, harus dimulai dari atas. Nah, harus dimulai dari atas lebih dulu. Nah, kalau boleh tahu nih, kita tadi mulainya harus dari hubungan. Nah, kalau dari
kita yang saat ini sedang ada di atas atau Kak Mike merefleksi bagaimana gereja ini berlangsung dan sebagainya, bagaimana sih seharusnya sebagai gembala sidang untuk melakukan dorongan yang kuat untuk ini bisa terjadi sebetulnya? Memang yang disampaikan tadi oleh Pak Mendiang Krisnayana, dia memang menjadi bagian dari bilangan research center ya. Dan saya barusan kebetulan bertemu dengan Pak Handi Irawan di sebuah conference di Jakarta, dan beliau juga men-sharekan beberapa fakta. Dan saya rasa menarik, dan ini menjadi sebuah introspeksi untuk para pemimpin gereja dan gembala sidang termasuk seperti saya. Ada sebuah metafora yang dia sampaikan, dan ini disurveikan ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk terutama anak-anak muda gereja yang memiliki demografi anak-anak muda. By the way, di Gibeon ini kira-kira 71% millennial and younger. Wow. Jadi bukan berarti yang Gen Xer dan baby boomer itu nggak banyak, karena juga ratusan. Tetapi 71% itu tahun 80 dan younger ya, 80 ke atas gitu. Nah, salah satu yang menarik adalah dia bilang begini, gereja itu ada beberapa macam metafora kepemimpinan. Yang pertama itu ada seperti nahkoda kapal, ada seperti komandan perang. Bos. Oh, ya, ada yang bos yang punya visi. Iya. Ada yang petani, ada yang coaching, ada yang seperti pemandu wisata. Iya. Ya, jadi guide-nya untuk turis gitu. Nah, dari 6 itu dia bilang yang paling tinggi, yang paling sukses untuk menggather, untuk menggembalakan anak-anak muda, terutama generasi milenial yang younger, itu dia bilang katanya coaching dan petani. Wow, itu menarik sekali menurut saya. Karena coaching itu bukankah tadi kita bilang seperti yang tadi, mentor dan mentee. Yes. Circle bukan kelas, tetapi circle, membagi hidup. Nah, coach itu selalu tahu keadaan dari timnya. Semua pemain-pemainnya dia tahu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, keadaan keluarganya seperti apa, karena dia mau memastikan bahwa satu tim itu bersatu. Dan kalau ada yang lemah, yang kuat maka menolong yang lemah. Jadi coach itu luar biasa karena dia mendampingi, dia mempunyai relasi. Nah, ini bukankah ini merupakan sebuah kemuridan dan saling memuridkan. Ini luar biasa sekali menurut saya. Ini adalah dibuktikan oleh survei lagi. Ya, ini di Indonesia. Dan jadi butuh relationship. Jadi discipleship is relationship. Yang kedua, petani. Nah, petani ini luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat setia sama proses. Iya. Gak bisa dia skip proses. Karena kalau dia skip proses, maka panennya gak akan berhasil. Dia kalau miss untuk menggali tanahnya, membajak tanahnya, dan langsung dikasih benih, benihnya gak akan tumbuh. Iya. Makanya dia harus kerjakan tanah, dia harus tabur benih, dia harus sirami, dia harus halau semua burung-burung, dia harus siangi untuk supaya lalang nggak masuk di sana. Jadi apa yang terjadi? Proses. Nah, dia setia. Nah, proses ini nggak bisa karbitan kan? Semuanya harus ada waktunya. Nah, kebanyakan kita itu kenapa kita mau instant result? Nah, yang paling gampang adalah apa? Bikin event. Yang paling gampang apa? Bikin program. Tetapi apa yang terjadi dengan pandemi? Pada waktu program, pada waktu event itu tidak bisa terjadi karena COVID, maka tiba-tiba orangnya habis. Tiba-tiba gedung yang kita bangun ternyata tidak bisa digunakan karena COVID, semua orang terisolasi di rumah karantina. Apa yang terjadi? Orangnya tidak balik lagi. Nah, disinilah kita perlu mengevaluasi dan mengkaji ulang apa yang menjadi fokus kita. Sebagai pemimpin pun kita harus mengkaji ulang apa yang menjadi esensi. Jangan-jangan kita cuma cari sensasi dan kehilangan esensi gitu. Nah, tadi kita bicara tentang proses. Ya. Semua orang nggak suka proses, tapi suka resultnya. Tapi proses harus dijalani untuk kita mendapatkan result. Ya. Nah, the problem di dalam gereja seringkali kita tidak setia dengan proses. Meskipun saya tidak bicara semua gereja ya, tapi ada yang suka berganti-ganti program dan sebagainya. Cuman kalau kita boleh mengerti, kalau kita tahu ujungnya itu baik, pasti kita setia dong. Tapi the problem kita nggak tahu ini yang works yang mana, ini yang berguna yang mana, atau yang paling efektif yang mana. Nah,
kalau dari Kak Mike, bagaimana sih buat kita supaya kita tuh sure bahwa oke, we are on the right path ini, on the Yes. right track. Kita jadi jalan di sini, kita pasti sampai ke tujuan. Gimana caranya? Ya, makanya kita sebagai seorang pemimpin pun juga atau anak-anak muda kita harus sure ya kemana ini. Nah, of course kalau kita mau tahu yang mana, we have to go back to the Bible. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Sure. Firman Tuhan bilang apa? Makanya saya bilang tadi, gereja itu, kamu tadi cerita, gereja yang sebenarnya itu gedungnya itu kan bukan gereja. Gereja itu adalah manusianya. Nah, kita ini mau bangun apa? Nah, disinilah kita kembali kepada esensinya. Nah, esensinya adalah membangun manusianya. Makanya seluruh kegiatan pelayanan, kita mempunyai kata-kata begini, kita tidak memanfaatkan manusia untuk membangun pelayanan, tetapi kita memanfaatkan semua pelayanan dan kegiatan yang ada di dalam institusi kita untuk membangun, untuk memuridkan supaya jemaat menjadi semakin seperti Kristus. Maka dari situ kita bisa lihat ya, ini kenapa? Ini semua berdasarkan Alkitab, berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, selalu akan ada pro dan kon. Pasti akan ada yang setuju, pasti ada yang nggak setuju, dan yang lain-lain. Nah, kalau saya bisa kasih sedikit analogi, kalau saya analogi kereta api nih ya, selama kita itu nggak jelas mau kemana. Kadang-kadang kita ini senang menyenangkan orang ya. Iya, iya. We try to please everyone. Well, we cannot please everyone. We have to stick apa yang menjadi panggilan dan keyakinan, conviction kita menghidupi panggilan. Nah, kalau gerbong itu nggak jelas, mau ke Sidoarjo, ini pakai analogi kereta api, mau ke Semarang, mau ke Jogja, mau ke Jakarta, akan ada banyak orang di sana. Akan banyak orang ngumpul, bingung, ini gerbong mau kemana? Tetapi waktu kita bilang, oke, kita mau ke Yogyakarta. Maka apa yang terjadi? Orang yang nggak ke Jogja mungkin akan minggir. Dan kita akan berangkat. Hanya orang ke Jogja, yang mau ke Jogja akan naik ke gerbong ini. Dan dalam perjalanan, semua orang yang mau ke Jogja akan mulai naik ke sana. Iya, Dan iya, akhirnya kita akan sampai kepada tujuannya. Nah, ini yang mungkin perlu kita jajaki. Kita ini mau kemana? Kita mau membangun gereja yang mempunyai program pemuritan atau gereja yang memuridkan sesuai dengan amanat agung Kristus. Nah, kita nggak mau main gereja-gerejaan kan? Iya. Kita mau kembali kepada esensinya. Maka waktu kita melakukan itu, ya let's do it and make sure semua koheren, semua konsisten. Itu ada anggur baru dengan kantong anggur yang baru. Ya, ada sebuah culture pemuritan dengan infrastruktur dan struktur yang mendukung pemuritan itu. Sehingga apa yang terjadi? Seperti gini ya, internet tanpa kabel nggak bisa tersalurkan. Tapi kabel doang tanpa internet nggak ada gunanya. Yes. Internetnya tanpa kabelnya nggak ada gunanya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Culture pemuritan perlu ada infrastruktur, perlu ada culture yang bagus juga untuk pemuritan, tetapi juga perlu diduplikasikan bagaimana. Sehingga ini semua menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau mau ngomongin itu lebih lagi, kita bisa ngomong di podcast-podcast yang akan datang aja. Oke, luar biasa. Jadi cara menduplikasinya tidak ada lain dan tidak bukan adalah tentang discipleship. Yes. Sure. Jadi nggak bisa tentang khotbah dan sebagainya. Saya percaya salah satunya bisa dengan khotbah, tapi harus diterjemahkan dengan discipleship untuk tiap-tiap orang. Nah, thank you Kak Mike. Sebentar lagi kita bisa berpisah satu dengan yang lain. Cuman tadi saya sudah ngobrol dengan Kak Mike nih. Ini adalah prolognya saja. Ini openingnya saja. Jadi untuk rekan-rekan, podcast ini bisa disebar ke sebanyak-banyaknya rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang mau dikasih ke gembalanya, boleh nggak? Boleh. Mau dikasih ke orang yang dari sinode lain, boleh nggak? Boleh, silahkan. Karena saya yakin podcast ini bermanfaat dan bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Dan kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan saja dan kita akan berikan summary juga nanti di kolom deskripsi untuk bisa disampaikan, dan nanti tugas saya untuk menodong Kak Mike lagi ya untuk waktunya untuk bisa memberikan topik yang bisa menolong gereja-gereja di dalam keluarga Kristus. Thank you Kak Mike. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom untuk Memberkati keluarga di semua. rumah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.